Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Fazin Farunisa dengan NIM 12030501556 dari kelas ilmu hukum D. Di sini saya akan membuat tips cara membuat surat gugatan. Sebelumnya, surat gugatan itu apa sih? Kalau surat gugatan itu adalah sebuah surat yang isinya itu berupa suatu sengketa yang terdapat tuntutan-tuntutan di dalamnya. Jadi berisi perselisihan yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat ke ketua pengadilan. Nah, kalau dalam perdata itu ada dua, gugatan konprestasi sama gugatan perbuatan melawan hukum. Konprestasi ini diatur pada 1243 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum diatur pada 1365 KUH Perdata. Nah, si unsur gugatan ini tuh ada identitas, posita, sama petitum. Mari langsung dipraktikkan saja biar lebih jelas gitu. Apa sih, bagaimana cara membuat surat gugatan? Oke, baik. Saya share screen dulu Word. Oke, ini baik. Ini Word-nya. Nah, jadi itu surat gugatan. Pertama, di pojok kanan harus ada tanggal ya. Bandung 20, misalnya tanggal sekarang 29 Juni 2023. Terus di sini perihal gugatan, misalnya gugatan perbuatan melawan hukum. Terus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung, misalnya ini mau diajukan ke PN Bandung kelas 1A. Alamatnya juga Jalan LLRE Marta Dinata nomor 74-80 strip 80 Kota Bandung. Nah, setelah ini tulisin bisa di tempat atau di kota tersebut. Saya contohnya di Bandung. Lalu dengan hormat. Identitas dulu, identitas. Ini identitas siapa? Ini untuk identitas si kuasa hukumnya. Jadi untuk mengajukan surat gugatan ini tuh bisa diajukan perorangan atau sendiri, atau bisa juga diajukan oleh pihak penguasa hukumnya. Nah, saya mau mencontohkan yang diajukan oleh pihak penguasa hukumnya, NIK, terus pekerjaan, misalnya advokat. Advokat, terus notel. Alamat. Alamat kantor ya ini. Alamat kantor. Ini pihak penguasa hukum. Nah, kalau misalnya pihak kuasa hukumnya ada dua, jadi ini nanti dibuat satu kesatuan, ini jadi satu. Jadi satu, terus nanti ada dua. Jadi bikin kayak dua kolom gitu. Nah, jadi di sini bikin dua gitu. Nama dan seterusnya. Gitu. Oke, baik. Saya di sini mencontohkan yang satu, yaitu adalah advokat pada kantor hukum. Ini nama kantor hukumnya law firm misalnya. Law firm yang beralamat di, ini dituliskan alamat kantornya, beralamat di alamat kantor secara lengkap si alamatnya, lalu secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama
pemberi kuasa berdasarkan berdasarkan surat kuasa tanggal berapa surat kuasa tersebut. Surat kuasa pada tanggal misalnya 24 Juni 2023 terlampir. Jadi harus dilampirkan. Jadi sebelum em, surat misalnya ada surat gugatan ini mau diwakilkan sama pihak kuasa hukumnya, maka harus dibuat surat kuasa terlebih dahulu. Bertindak untuk dan atas nama. Nah, ini baru pihak penggugatnya siapa? Nama, NIK, ini harus lengkap. Nama, warga negaraan, terus pekerjaan, alamat. Ini alamat rumah ya. Alamat rumah. NIK juga TTL, tempat tanggal lahir, agama, warga negaraan, kerjaan. Terus ini sebagai pihak penggugat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Terus dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap. Nah, ini pihak tergugatnya harus disebutkan nama siapa, kewarganegaraan, terus alamat, pekerjaan, agama. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nah, ini baru isi dasar pokok-pokok tuntutan. Diuraikan di ini tuh posita dan petitum diuraikan di sini ya. Ini bagian penguraian tuntutan. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, ini diuraikan dan seterusnya. Pokoknya kalau misalnya si posita itu tuh harus adanya kayak penyebutan, adanya timbul kerugian, lalu petitum mohon dikabulkan gugatan untuk seluruhnya, terus tuliskan petitum tentang pengesahan perjanjian. Pokoknya ini diuraikan secara lengkap. Nanti saya akan memberikan penjabaran atau contoh penjabaran dari surat gugatan yang sudah saya buat. Ini saya hanya menunjukkan struktur si surat gugatannya saja. Lalu berdasarkan hal-hal sebagai mana bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Nah, ini primair dan subsidiar.
Primer itu tuntutan pokoknya, dan subsidiar itu tuntutan apabila si primer tidak dapat dilaksanakan maka subsidiar. Demikian gugatan ini saya ajukan atas per nah, ini tanda tangan format kami. Pihak kuasa hukum. Kuasa hukum penggugat. Ya Allah. Nah, bikin kayak gini. Terus ini nama kuasa hukumnya beserta gelarnya. Nah, ini adalah kayak strukturnya. Ini struktur dari surat gugatan. Tanggal perihal kepada ditujukan identitas kuasa hukum, terus identitas penggugat, terus identitas tergugat, lalu ada pokok-pokok gugatannya apa saja, posita dan petitum, terus primer, subsidiar, penutup, dan tanda tangan. Nah, ini ada saya akan menunjukkan surat gugatan yang sudah saya buat beserta isinya. Oke, baik. Nah, ini Bandung 27 Juni 2023, perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Pada yang terhormat, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bandung, terus ini alamat di Bandung. Dengan hormat, pihak kuasa hukum, nama saya sendiri, Saskia Fazrin. Ini pihak kuasa hukumnya adalah advokat pada kantor hukum Saskia Partners, law firm yang beralamat di sini secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri, mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 25 Juni 2023 terlampir, bertindak untuk dan atas nama, ini ceritanya pihak penggugatnya, identitasnya, dengan ini mengajukan gugatan terhadap ini identitas pihak tergugatnya, lalu ada pokok yang dan alasan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah penjelasan dan penjabaran dari si gugatannya. Pokoknya itu di posita dan petitum ini harus dicantumkan di kayak kronologis duduk perkaranya, dan juga berdasarkan pasal. Jadi berdasarkan ada dasar hukum yang mencantumkan bahwa si tergugat ini emang benar-benar melanggar si pasal tersebut, atau apa ya istilahnya, emang apa ya, apa yang merugikan, terus ada pihak merugikan, terus menyatakan perbuatan tersebut memang di pasal sekian gitu. Tanpa hak perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1365 KUH Perdata, yaitu itu adalah dasar hukum dari PMH. Nah, terus harus disebutkan juga bahwa hal tersebut menyebabkan kerugian. Ini terus ini juga harus ada. Maka berdasarkan hal-hal ini, sebagaimana telah penggugat dan uraikan di atas, bersama ini menggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Ini primer dan subsidiar. Ini putusan yang akan dituntut oleh si pihak penggugat, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya di primer.
Nah, ini. Subsidiar itu apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jadi jika si tuntutan ini tidak diterima, itu maka Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang berhak menentukan apa saja putusan yang nantinya akan diputus oleh si hakim tersebut. Demikian penutupnya dan hormat kami kuasa hukum penggugat. Oke, baik, sekian penjelasan pembuatan surat gugatan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.